Informasi selanjutnya, pemirsa, kuasa hukum Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari penggeledahan kantor Lokataru Foundation dan rumah Del Pedro. Tim advokasi untuk demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro. Di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin ada respons dari Polda Metro. Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, tetapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain sebagai tersangka. Del Pedro Marhain diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Del Pedro Marhain saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan remaja pelaku unjuk rasa menangis di hadapan orang tuanya usai diamankan Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Para pelaku terlibat aksi anarkis melempari Mapolres dengan batu dan benda lainnya. Untuk membuka pintu tersebut, ibu dan bapak, maafkan anak kalian. Maafkan. Puluhan remaja menangis saat bertemu dengan orang tua mereka dalam pembinaan dan bimbingan psikologis dari tim Polres Purbalingga. Mereka meminta maaf dan menyesali perbuatannya di hadapan orang tua. Sebanyak 43 remaja yang masih berstatus pelajar SMA dan SMP ini diamankan dalam aksi unjuk rasa 30 Agustus lalu di Purbalingga. Para pelaku terbukti melakukan perbuatan anarkis dengan melempari Mapolres Purbalingga menggunakan batu dan benda keras lainnya. Untuk psikologi ini untuk menghindari pikiran atau perbuatan negatif menjadi pikiran positif, yang mana kegiatan ini dihadiri bersama orang tua. Usai diberi pembinaan, puluhan remaja dikembalikan ke orang tua mereka. Diharapkan puluhan remaja tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino viral di media sosial. Terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.
Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Karding menyebut aktivitas bermain domino merupakan bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak beberapa waktu terakhir, harga beras naik di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga mengantri panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Mbak, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Harga beras semakin hari semakin merangkak naik. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh kekosongan beras jenis SPHP di pasaran. Di pasar tradisional Kota Cimahi, harga semua jenis beras naik sejak beberapa waktu terakhir. Beras medium dijual dari harga Rp14.000 per kilogram, sedangkan jenis premium dijual seharga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi beras jenis SPHP yang kosong sejak beberapa bulan. Selain harga beras premium yang terus naik, keberadaan beras medium murah SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Sulitnya mendapatkan beras diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yakni pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Aturan baru ini menjadi kendala bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi. Sulit atau gimana dapat SPHP itu? Yang kemarin itu suruh ngisi itu link itu. Aplikasi. Ya, cuma belum ada realisasi. Di Bulog. Oh, emang SPHP dicari masyarakat juga? Iya, banyak yang cari. Banyak yang cari ya. Beras sekarang kan lagi tinggi. Murah hasilnya ya. Berarti sulit dapat SPHP? Sulit. Di Jakarta, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg, melonjak mencapai Rp380.000.